Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nadia Kamila MPTI selaku dosen pengampu SPI dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi upaya Islamisasi ilmu pengetahuan dan implikasi dalam pendidikan. Baik, sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Neolatul Hikmah NIM 2120200. Yang kedua ada Ayu Setiawati NIM 2120201. Yang ketiga ada Vina Indanamilah NIM 2120204. Yang terakhir ada Nailah Husna NIM 2120211. Langsung saja untuk penjelasan dari kelompok kami. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengajukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukannya secara yang membolehkan disiplin itu memperkaya visi dan perjuangan Islam. Ada beberapa tokoh pengembangan definisi dari Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Osman Bakar. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Program ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang secara jelas menegaskan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di dalam surat tersebut menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dan asal ilmu manusia. Pada tahun ke-30, Muhammad Iqbal, yaitu seorang pemikir Islam, menegaskan perlunya melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Hal ini karena ilmu barat yang bersifat ateistik bisa menggoyahkan akidah umat Islam. Akan tetapi ide tersebut tidak berlangsung diterapkan. Setelah lama ide tersebut tidak dikembangkan, akhirnya ide Islamisasi tersebut kembali dimunculkan oleh Syed Hussein Nasr, seorang pemikir Amerika kelahiran Iran. Beliau menetapkan asas konsep sains Islam dalam aspek epistemologis, ontologis maupun aksiologis, yang pada akhirnya Syed Muhammad Nauqib Al-Atas mengembangkannya menjadi proyek yaitu Islamisasi. Al-Atas juga mengajukan gagasannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan saat ini. Gagasan tersebut mendapatkan respon yang sangat baik, yang pada akhirnya gagasan tersebut dimatangkan dengan didirikannya ISTAC di Kuala Lumpur. Tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini ada beberapa tujuan, yaitu 1. Menguasai disiplin ilmu modern, 2. Menguasai warisan Islam, 3. Menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, 4. Mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan atau Islam dalam dan ilmu pengetahuan modern, 5. Membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Aplikasi ilmu pengetahuan dalam pendidikan. 1. Aspek kelembagaan, 2. Aspek kurikulum, 3. Aspek pendidikan. Dengan demikian harus ada rumusan yang jelas tentang kriteria calon pendidik.
Selain sebagai parameter kualitas intelektual, penting dilakukan wawancara menyangkut akidah, keimanan, keagamaan, jiwa, dan sikap terhadap jabatan. Kriteria ini juga harus ditopang oleh kode etik Islam tentang profesi pendidik. Seorang pendidik dituntut mempunyai kemampuan substantif, yakni berupa gagasan dua segi keilmuan, yakni ilmu agama dan ilmu modern sekaligus. Selain kemampuan substantif, seorang pendidik juga dituntut memiliki kemampuan non-substantif, yakni berupa multiskill didaktis. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran. Pengelola atau manajemen pendidik, mengevaluasi dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan bertumpu pada unsur tauhid. Cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.